Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah ya, sehat semua. Oke, di sini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nada Nabila, saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Indapasta. Kenapa sih saya di sini? Pertama, saya di sini akan melakukan layanan. Layanan apa sih? Layanan informasi, yang dimana layanan itu digunakan untuk diberikan kepada sasaran layanan yang kurang mengetahui tentang sebuah informasi agar terhindar dari informasi yang negatif. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sebuah ilustrasi seperti misalnya ayah itu sebagai tulang punggung keluarga dan ibu itu sebagai ibu rumah tangga, biasanya seperti mengurus anak-anak, mengurus keperluan keluarganya, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari keluarga. Manfaat keluarga apa sih? Yang pertama, keluarga itu menjadi pendidikan pertama bagi anaknya. Kenapa menjadi pendidikan pertama bagi anaknya? Karena anak dapat mendapatkan pendidikan pertama itu dari orang tuanya atau dari keluarganya, yang dimana tidak bisa ia dapatkan di suatu pendidikan seperti sekolah dan masyarakat lainnya. Oke, kemudian saat nanti kegiatan ini berlangsung, Ibu harap kalian melakukan atau memperlihatkan kepatutan kalian dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti bagaimana cara kalian duduk. Dan selanjutnya, apabila ada pertanyaan, Ibu mohon dilakukan secara bergantian agar tidak terjadi kerusuhan atau banyaknya pertanyaan yang tidak Ibu jawab. Agar selama kegiatan ini kita berjalan dengan efektif, maka diperlukannya aturan atau tata cara melakukan kegiatan, di mana Ibu harapkan selama Ibu memberikan penjelasan, kalian bisa mendengarkan atau memahami penjelasan yang Ibu berikan. Lalu setelah itu kalian diperkenalkan untuk bertanya dengan mengangkat tangan kalian terlebih dahulu. Sampai sini sudah bisa dipahami? Baik, sudah bisa. Kalau sudah bisa dipahami, selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan ini, maka langkah baiknya kita melakukan berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Apa sih itu keluarga? Keluarga itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kula dan warga atau keluarga, yang artinya anggota atau kelompok anggota, yang dimana individu ini saling berkaitan atau memiliki hubungan darah. Oke. Keluarga juga sebagai kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki hubungan antar individu atau memiliki ikatan, memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Selain itu, keluarga juga merupakan kelompok sosial yang dasar untuk mencetak kualitas manusia. Setelah itu, keluarga itu memiliki bentuk-bentuk keluarga. Apa sih bentuk-bentuk keluarga? Keluarga itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada keluarga inti terbatas, dan keluarga luas. Robert Bell mengatakan ada 3 hubungan. 3 hubungan keluarga. Yang pertama itu kerabat dekat, kerabat jauh, dan kerabat dan orang yang dianggap kerabat. Nah, biasanya bentuk keluarga yang ada di masyarakat itu dibagi menjadi sesuai dengan struktur dan domisili keluarga tersebut. Biasanya keluarga ini dikategorikan menjadi keluarga dari pedesaan yang bercirikan paguyuban, dan keluarga yang berasal dari perkotaan yang dimana disebut dengan yang bercirikan patembayan. Dan selain ada bentuk-bentuk keluarga, ada juga fungsi-fungsi keluarga. Menurut sosiologi, Juju Sajana mengatakan ada 7 fungsi keluarga. Apa aja sih fungsi-fungsi 7 fungsi keluarga tersebut? Yang pertama ada fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis. Nah, dari 7 fungsi tersebut bisa dilihat bahwa
Keluarga memiliki fungsi yang vital dalam pembentukan dan perkembangan individu. Selanjutnya, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, kamu yang bertanya, pertanyaannya. Oke, siapa aja sih yang dimaksud dengan kerabat dekat? Kerabat dekat itu individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi maupun perkawinan, seperti suami, istri, orang tua, anak, dan antar saudara lainnya. Oke, karena layanan hari ini sudah selesai, maka Ibu akan mereview sedikit. Yang pertama, apa itu keluarga? Keluarga merupakan anggota kelompok atau individu yang memiliki hubungan darah. Selain itu, keluarga juga memiliki bentuk-bentuk keluarga, seperti keluarga inti, keluarga jauh, dan orang yang dianggap keluarga. Dan keluarga juga memiliki fungsi-fungsi. Oke. Sekian saja materi hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan kedua selanjutnya. Alhamdulillah pertemuan kali ini berjalan dengan baik. Terima kasih karena kalian sudah bisa diajak untuk bekerja sama dalam melakukan layanan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua kali ini. Saya akan menjelaskan tentang layanan informasi lagi, tentang materi kelanjutan dari pertemuan pertama. Oke, materi pertemuan kedua kali ini saya akan menjelaskan peran keluarga dalam perkembangan anak. Kemudian saat nanti kegiatan ini berlangsung, Ibu harap kalian melakukan atau memperlihatkan kepatutan kalian dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti bagaimana cara kalian duduk. Dan selanjutnya, apabila ada pertanyaan, Ibu mohon dilakukan secara bergantian agar tidak terjadi kerusuhan atau banyaknya pertanyaan yang tidak Ibu jawab. Oke. Agar selama kegiatan ini kita berjalan dengan efektif, maka diperlukannya aturan atau tata cara melakukan kegiatan, di mana Ibu harapkan selama Ibu memberikan penjelasan, kalian bisa mendengarkan atau memahami penjelasan yang Ibu berikan. Lalu setelah itu kalian diperkenalkan untuk bertanya dengan mengangkat tangan kalian terlebih dahulu. Sampai sini sudah bisa dipahami? Baik, sudah bisa. Kalau sudah bisa dipahami, selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan ini, maka langkah baiknya kita melakukan berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Oke, peran keluarga dalam perkembangan anak, di mana peran keluarga dalam perkembangan ini sangat penting untuk membentuk perilaku baik dalam beretika, moral, dan akhlaknya, serta membangun kepercayaan anak terhadap orang lain dan diri sendiri. Hal ini juga dapat membantu perkembangan sosial, emosional, dan kognitif pada anak. Peran keluarga juga sangat penting sekali dalam pendidikan untuk menghadapi tantangan di dunia luar, seperti pendidikan karakter dan pendidikan moral. Sebab perilaku karakter maupun perilaku individu yang tampak pada kehidupan sehari-hari dalam bertindak maupun bersikap. Maka sebagai orang tua harus menanamkan pendidikan penting tersebut sejak usia dini. Nah, oleh karena itu, peran lingkungan keluarga dalam pendidikan karakter anak sangat penting, termasuk dalam perkembangan moral anak di zaman sekarang. Kenapa? Karena di masa sekarang perkembangan moral anak terhadap orang tua maupun orang lain sangat menurun drastis. Banyak kita temui kasus-kasus rusaknya moral pada anak-anak pada masa kini, seperti berbagai kasus yang banyak terdapat dalam lingkungan masyarakat, yakni terjadinya kejahatan seperti pencurian, penculikan, pemerkosaan, dan maupun pembunuhan. Contoh kasus-kasus kejahatan
di dalam lingkungan berkeluarga, seperti orang tua seringkali berbicara kasar, tidak mempunyai sikap sopan santun terhadap orang tua, dan melawan perintah orang tua. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian membuat kelompok yang dimana masing-masing kelompok menjelaskan tentang peran lain dari keluarga dalam perkembangan anak-anak. Setelah itu kalian mendiskusikan dan hasil diskusinya kalian kumpulkan kepada Ibu. Nanti hasil diskusi yang terbaik akan Ibu berikan hadiah. Oke, dari pertemuan kedua kali ini Ibu akan mereview sedikit tentang pembahasan yang kita bahas, yaitu mengenai peran lingkungan keluarga dalam perkembangan anak. Maka jika setiap orang tua fokus pada perannya terhadap perkembangan anak-anaknya, maka dapat memberikan dampak yang positif besar terhadap perkembangan karakter anak-anak tersebut dengan baik dan benar, serta menjadikan mereka untuk siap memikul tanggung jawab pada kehidupannya selanjutnya. Oke, selain itu Ibu berterima kasih kepada kalian karena selama pertemuan kedua kali ini atau pertemuan terakhir kita, kalian bisa mengajak atau bisa berkompromi dengan Ibu melaksanakan pertemuan kedua ini dengan secara baik dan secara efektif. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika Ibu mengatakan penjelasan yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.